Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala ni'mati tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat luar biasa. Selain nikmat iman, Islam, ada nikmat kesempatan, salah satunya kesempatan untuk menyempurnakan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, di penghujung Ramadan ini, yang sebagaimana kita ketahui Ramadan tahun ini begitu besar, begitu kuat cobaan yang harus kita lalui. Selain harus menahan sabar, kita juga harus berjuang menghadapi cobaan hidup, yaitu musibah yang menimpa negeri kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara di akhir-akhir bulan Ramadan atau di penghujung Ramadan, dalam suatu riwayat dikisahkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata bahwasanya ketika akhir bulan Ramadan atau malam terakhir bulan Ramadan, seluruh penghuni bumi dan langit dan malaikat menangis karena akan datang suatu musibah yang menimpa umat Rasulullah, itu umat Nabi Muhammad. Ketika itu Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, musibah apakah gerangan yang akan menimpa umatmu? Begitu mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah SAW menjawab bahwasanya musibah itu adalah ketika Ramadan sudah meninggalkan umatnya. Karena sesungguhnya di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah itu, di dalamnya terdapat segala amal ibadah diterima oleh Allah, segala doa-doa diijabah oleh Allah, segala sedekah diterima, segala amal baik dilipat gandakan, dan segala siksaan itu ditunda atau ditolak. Ketika itu semua sungguh sangat naif bagi kita seorang muslim. Kadang-kadang tahun demi tahun kita berpuasa, tapi kita tidak memahami makna atau prinsip yang terdapat dalam bulan suci Ramadan. Kita hanya mampu menghiasi akhir-akhir Ramadan kita dengan kegembiraan yang bersifat lahiriah saja, yang bersifat ruhiyah saja, tanpa mengalami, tanpa mentelaah kembali makna yang tersirap dalam puasa Ramadan itu sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fadullah bin Ubaid pernah berkata, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menerima amal ibadah walaupun hanya sebatas sebiji saja, sebesar sebiji saja buah, maka aku akan lebih senang dan lebih baik daripada seluruh dunia beserta isinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itulah di akhir bulan Ramadan ini kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima segala amal ibadah yang kita kerjakan dalam bulan suci Ramadan ini, menerima segala doa-doa kita, menijabah doa-doa kita, dan menyempurnakan. Kita juga harus berupaya untuk menyempurnakan amal ibadah kita dengan salah satunya membayar zakat fitrah. Karena sesungguhnya zakat fitrah itu adalah bagian terpenting untuk kembali kepada kefitrahan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya Allah itu hanya menerima amal perbuatan orang yang bertakwa. Innama yattaqabballahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang bertakwa si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang kalau kita berbicara Ramadan tahun ini, Ramadan yang penuh ujian,
Tapi yakinlah ikhwafillah yang dimuliakan Allah, Allah tidak akan menurunkan ujian dan cobaan kecuali hambanya itu mampu untuk melewati cobaan tersebut. Ujian dan cobaan itu juga sudah pernah dilalui oleh para nabi, oleh para ulama-ulama salafus soleh, orang-orang terdahulu sebelum kita. Sesungguhnya ahasiban nasu ayyatraku ayyaku amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka tidak dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'manallahu alladziina shadaqu wa la ya'manul kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya juga Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ma'asyiral kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekali lagi yakinlah dengan takdir dan iradatnya Allah, karena sesungguhnya kalau kita melewati cobaan, melewati rintangan hidup ini dengan kesabaran dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita akan lahir dari cobaan tersebut menjadi orang-orang yang salah satunya diangkat oleh Allah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berbicara mengangkatkan derajat, yakinlah apa yang diberikan Allah ada hikmah di balik itu semua. Kita harus meridhoi apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kadang-kadang kita berpikir Allah memberikan takdir kepada kita, mungkin yang Allah berikan kepada kita ini yang menurut kita itu buruk, mungkin itu ternyata lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apa yang menurut kita baik di dunia itu sesungguhnya di pandangan Allah Subhanahu wa taala sangatlah buruk. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah mari pendidikan Ramadan yang sudah 1 bulan menimpa mengingatkan kita, mendidik kita selama ini menjadi membekas dalam diri kita, sehingga sesungguhnya terbiah Ramadan itu bukan dalam 1 bulan Ramadan kita jalani, tapi bagaimana hasilnya setelah bulan Ramadan tersebut. Apakah kita akan tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kita, atau kita hilang seiring hilangnya bulan Ramadan, atau seiring perginya bulan Ramadan. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah, Ramadan pasti akan pergi, tinggal hitungan jam, pasti akan meninggalkan kita. Karena sesungguhnya orang yang menghayati Ramadan dan membekas amal ibadah dalam kehidupannya sehari-hari, insya Allah akan menjadikan orang-orang tersebut menjadi orang-orang istiqomah di jalan Allah dan masih akan beribadah sesuai dengan pendidikan Ramadan yang sudah menempa dirinya dalam 1 bulan puasa Ramadan tersebut. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah, di penghujung Ramadan ini juga kita sempurnakan nantinya, kita menyambut hari raya, kemenangan kita di hari raya Idul Fitri. Walaupun fatwa ulama, fatwa pemerintah sudah menganjurkan kita tahun ini Ramadan tidak semarak, Lebaran tidak semarak dengan Lebaran Idul Fitri seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi yakinlah, tidak ada halangan satupun untuk tetap kita bersilaturahim, saling memaafkan antara satu dengan lain. Karena sesungguhnya orang yang saling memaafkan itulah yang nantinya akan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan kita ditempatkan dalam barisan orang-orang yang muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.